Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Febrianti. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perbaikan berkesinambungan. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai menjelaskan, yaitu dalam pelayanan administrasi, perbaikan berkesinambungan merupakan hal yang sangat penting guna memberikan perubahan dalam sebuah organisasi. Setiap perubahan atas prinsip, organisasi, struktur, metode, dan prosedur untuk memperbaiki proses administrasi secara berkesinambungan melalui proses evaluasi dan bukan evaluasi menurut Caiden pada tahun 1969. Berdasarkan hal tersebut, di mana perbaikan berkesinambungan merupakan hal yang dilakukan untuk perubahan pada tiap hal yang memperbaiki secara terus-menerus. Organisasi adalah sistem dan kegiatan manusia yang bekerja sama. Sejalan dengan itu, organisasi dikatakan sebagai suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang yang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab menurut Seichen dalam Mangkunegara 2001-23. Banyak berbagai isu tentang mutu pelayanan yang rendah dan kurang memuaskan telah mendorong sektor publik untuk melakukan reformasi segala bidang. Berbagai konsep New Public Management yang terbukti keberhasilannya di sektor private atau bisnis dicoba untuk diadopsikan dan diterapkan. Perbaikan yang berkelanjutan dikembangkan oleh suatu ahli manajemen mutu, Edward Deming, sekitar tahun 1950. Konsep tersebut diperkenalkan bersama dengan Total Quality Management. Secara histori, perbaikan yang berkelanjutan dilaksanakan oleh perusahaan sekitar abad ke-16 di mana para pemimpin melakukan perbaikan terhadap pekerja atau Employee Driven Improvements dan program insentif sehingga mampu merubah organisasi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, pada awal abad ke-19 muncul revolusi industri yang menekan pada sains manajemen. Pengembangan berbagai metode dilakukan untuk membantu para manajer menganalisis dan mengatasi permasalahan, khususnya di bidang produksi dengan pendekatan saintifik. Ketika Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat meluncurkan program Training Within Industry untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu aktivitasnya adalah perbaikan berkelanjutan. Program tersebut kemudian diperkenalkan oleh Deming, Juran, and Gilbert di Jepang dan berkembang lebih luas. Kaizen merupakan teknologi perbaikan berkesinambungan yang terkenal di Jepang. Perbaikan berkesinambungan dilakukan pada tiap-tiap organisasi guna memperbaiki suatu sistem. Untuk mempengaruhi adanya perbaikan internal dan hingga eksternal, perbaikan berkesinambungan adalah filosofi yang digambarkan sebagai inisiatif peningkatan keberhasilan dan mengurangi kegagalan menurut George Jensen pada tahun 2000. Dalam perbaikan berkesinambungan diasumsikan bahwa sesuatu rusak apabila menyimpang dari target yang diinginkan oleh pelanggan. Sudah barang tentu perbaikan berkesinambungan menjadi lebih sulit karena semakin banyak perbaikan yang dilakukan. Peningkatan kinerja juga berasal dari perbaikan sistem atau proses, tidak hanya merupakan peningkatan kemampuan sumber daya. Untuk meningkatkan sistem atau proses, manajer harus mencari sumber penyebab masalah, karena seringkali manajer melakukan kekeliruan, yaitu lebih banyak menekan aspek pemecahan masalah daripada mencari sumber penyebab masalah tersebut. Ada 5 aktivitas pokok dalam perbaikan kesinambungan, yaitu ada komunikasi, memperbaiki masalah yang nyata dan atau jelas, memandang ke hulu, mendokumentasikan kemajuan dan masalah, memantau perubahan. Untuk kasusnya, sebuah kasus bisa terjadi dalam sebuah organisasi jika mutu yang diberikan organisasi tidak sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini, kasus bisa terjadi dalam organisasi memerlukan perbaikan berkesinambungan. Implementasi konsep total quality service dalam industri jasa seperti pada perguruan tinggi bukan hal yang mudah dilakukan, karena otomatis penerapan yang akan terjadi sebagai pergeseran paradigma adalah struktur tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya
organisasi saat ini. Tantangan ini perlu dijawab oleh para anggota organisasi agar menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan, layanan yang bernilai tambah, dan meningkatkan indeks kepuasan kualitas atau quality satisfaction index yang diukur dengan ukuran apapun. Sikap menolak perubahan merupakan perilaku yang umum. Berkaitan perubahan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perubahan sulit berhasil bila manajemen puncak tidak mempromosikan proses perubahan secara terus-menerus. Persepsi karyawan atau interpretasinya terhadap perubahan sangat mempengaruhi penolakan terhadap perubahan. Karyawan akan mendukung perubahan bila mereka merasakan bahwa manfaat dari perubahan akan lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan, terutama personal cost. Penutup, berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbaikan berkesinambungan merupakan sebuah perbaikan atau perubahan yang dilaksanakan guna memperbaiki mutu hingga pelayanan. Dalam sebuah organisasi, perbaikan berkesinambungan diperlukan mulai dari perbaikan yang bisa memperbaiki internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi untuk menciptakan kualitas di bidang pelayanan dan dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.